Jadi kata awak tadi, lawak jelaskan ada CCTV, ada apa-apa selagi itu. Bisa tak anak tu lagi bolos sekolah peminggat? Pasti ya harus mentok lagi ya. Karena kan nih Seharusnya sih Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Ngonye. Ngonye official tentu. Kita ketemu lagi hari ini. Kita kasih pantun. Apa nih pantun, Guys? Makanan Jawa nama paye. Terus? Makan olok nama maul. Terus? Selamat datang di channel Ngonye. Kalau ikat darahnya, nggak usah ngobrol. Ketemu lagi tentu bersama kami berdua. Di sebelah kanan saya ada Thomas Jorgi. saya selaku CH, cadangan host. Dia nih sebenar. Cadangan host. Biasa. Biasa kan kawan abang Bang Sapi. Informasi beliau lagi kena penyakit. Sakit besok kan? Bisul. Hari Senin panu. Hari Selasa? Sabtu bisul. Hari Selasa lain-lain penyakit. Beliau berangan hadir, saya hadir di sini. Awak yang ganti ya? Saya yang ganti di sini. Hei, Bang. Kita ni ngapa pakai jok Melayu jadi tema. Hari ulang tahun mentok lah lewat. Kelak dulu, Lis. Sekarang nih di tengah-tengah kita tak di tengah-tengah kita ada gadis Melayu. Dulu tahun 90-an, sekarang lah bini orang, enggak lagi. Tapi tetap lagi dayang. Dayang mentok. Sekarang hari ini kita bakal ngobrol dengan Apara. Kita tahu nih Aparah di sini. Apara di sini. Halo Aparah, selamat datang di channel Ngonye. Halo. Jadi saudara-saudara mungkin kita berdua lah tahu dengan Apara ini siapa. Kenal Kita lah kenal siapa Apara. Tapi saudara-saudara semua belum tahu siapa Apara ini sebenarnya. Biar lebih detail lagi. Biar lebih detail. Biar saudara-saudara tahu. Apara ini siapa sih? Ngapa Apara ini hadir spesial di Ngonye nih. Langsung silakan. Mungkin perkenalan dulu ke saudara-saudara gitu. Ke saudara kita semua yang ada di Mentok nih. Yang belum tahu sama awak nih siapa ini sebenarnya. sebenarnya kalau ditanya siapa Apara nih. Ini karena edisi khusus sebenarnya. Apa nih? Hanya untuk Ngonye official lah akhirnya didapat. Spesial ya. Spesial. Kayak lopan. Jadi kalau ditanya punya Instagram, enggak punya Instagram. Ditanya ada Facebook pun enggak punya Facebook. Tak ada punya Facebook? Enggak. Dok, gimana kisah ya? Siapa yang enggak punya Instagram sama Facebook? Lah di zaman nih, Zaman nih. Dari muda kecil ke tua. Ada semua Facebook Instagram. Ngapa tak kawan? Beliau ni tak ada. Ngapa tak ada? Karena memang kerja di bidang IT. Canggih nih. Kalau ngomong IT ni, tak ngerti. Jadi nama saya yang Faradina binti Abang Arifin binti Abang Zulkarnain. Asli Jadi, Mentok. Kalau ditanya asli Mentok. Dayang Mentok. Asli gadis Mentok tentu. Jadi kalau ditanya yang lain-lainnya apa yang nak tanya ni jadi cerita. Lis, kalau kita nak nanya tapi sebelum kita lebih jauh lagi. Nah, kita kan tahu Apara ni mungkin berkarir di luar nih. Di luar. Sekolah pun di luar dah. Apa tetap di Mentok? Karena Apara ni kan gadis Mentok. Apa tetap sekolah di Mentok? Apa gimana gitu? Jadi kalau tanya sekolah yang pasti TK Asia. Asia. Terus SD Muhammadiyah. SMP Negeri 1. SMA sempat di SMA Negeri hanya setahun karena saat tu ada 98 lah. Tidak diberi ayah untuk pergi ke Bandung. Kemudian lanjut SMA di Bandung dan kuliah di Bandung. Baru kerja Jakarta. Kerja di Jakarta. Karirnya di Jakarta. Oke, berarti itu Bang, sejarah sekolah. Saya berarti adik kelas. Pernah SMP 1 juga. Jadi macam tu di Jakarta gawe apa? Di Jakarta gawe ya? Yang pasti ketika lulus kerja pertama pasti sama orang. Sama orang. Jadi karyawan. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk bikin usaha sendiri di bidang IT. Jadi kalau di sini ada orang IT, mungkin bisa dibilang kami sekarang sistem integrator. Kami jual infrastructure, server storage, application development, habis tu sistem. Cuma kalau jelaskan lebih banyak ni pasti banyak ni. Karena sampai software host development pun kami buat.
Detail. Tidak ngerti kok. Kalau kita jelas bang, 2 buku sehari bang, udah selesai gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak pengusaha lah, pengusaha di bidang tersebut gitu. Bisa Bidang IT gitu. Di bidang IT ya, di bidang IT. Lah lama bekelut di bidang tuh. di bidang IT berarti dari setelah lulus kuliah berarti ini hampir sekitar 14 tahun lah 14 tahun. berada 14 di tahun. bidang IT. Keren. Keren. 14 tahun yang lalu saya Ngapa awak? gini ya, narik layang-layang Apara Ah, menjejaki ah, di bidang usaha IT. ah. Ini Awak contoh saya narik layang-layang. Wah, bang 14 tahun yang lalu. Tapi ini sedikit membuka pikiran bahwa secepatapun kita harus melakukan pergerakan. Mungkin awal karir tadi mungkin berkarir dulu dengan orang, Iya, mungkin pasti. kerja dengan orang, mungkin mengawali. Nah, ini usaha di bidang IT yang lah 14 tahun. Lebih tepat apa nih? Di bidang IT maksudnya yang ditawarkan nih apa? Jadi kalau ditawarkan nih apa dari perusahaan sendiri itu sekarang kami tetap jual infrastruktur, even dari server, storage, application development kami tetap jual. Tapi kalau ditanya Kak nak nanya lebih kemana nih? Apa sumbangsih atau apa yang dibuat pasti banyak yang lah kami buat dari sisi perusahaan kami. yang lain Kak buat dulu Yang lah dibuat. Mm-mm. Yang sekarang ada di Mentok sebagai sumbangsi untuk Mentok tuh apa nih? kami kasih sekolah cerdas application yang kami buat. Nih, cerdas. saudara-saudara, Nih. sekolah cerdas orang Mentok sendiri buat kayak apa tuh? Aplikasi ya? Itu aplikasi aplikasi sekolah cerdas untuk orang Mentok, saudara. Biar lebih cerdas. tentu. Biar lebih cerdas. Tolong jelaskan, Sekolah apa cerdas. sekolah cerdas tuh sebenarnya? Oke. Kepada kami dua nih terutama Yang nggak cerdas. Silakan Silakan, Nak. Jadi sebenarnya kalau nak ditanya apa arti sekolah cerdas, jadi sebelum membuat satu aplikasi, pasti semua orang tuh harus punya pennya sendiri. Kesusahannya apa? Jadi ketika membuat nih punya kenangan masa lalu lah. Zaman dulu internet susah, kita hanya bisa dapat buku. Yep. Sedangkan banyak anak-anak Mentok nih yang pintar. Kemudian kami bikinlah satu aplikasi yang mana kalau di kota besar aplikasi ini gampang nak ditemu. Tapi kalau di Mentok nih kita tahu sendiri lah siapa yang nak buat satu aplikasi yang bisa untuk pertama inti kami ada digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ya. Jadi sekolah di start mulai dari baik dari administrasi sekolah sampai interaksi antara guru dan orang tua di sana. Jadi kalau nak ditanya untuk apa buat nih, sebenarnya niat itu untuk mendekatkan diri bahwa IT itu bisa diimplementasikan di kehidupan kita. Sehingga anak-anak Mentok tuh bisa belajar IT lebih cepat, lebih dekat meskipun dengan mulai dari titik sekolah cerdas. Dengan niat tetap mencerdaskan anak-anak Mentok. Ya, mencerdaskan anak Mulia, Mentok tuh. mulia Lis, untuk mencerdaskan anak-anak Mentok. Jadi AA nih tak lupa dengan kampung halaman. Walaupun dia lah berhasil di sana, kadang-kadang ada yang lupa kan? Nah, kadang-kadang ada yang lupa, yang lah sukses di sana. Ada ingat kampung masa bodoh kampung lah. sampai lupa ingatan. Lupa ingatan, tapi AA ini beda kan, beda sendiri. Dia buat sekolah cerdas untuk kampung dia. Aplikasi tadi. Sekolah-sekolah mana yang lah Ika ajak kerjasama pada kayak gitu bahasa apa macam mana? Kerjasama. Kerjasama. Oke, jadi beta trial sekolah cerdas tuh memang kami buat di Kota Mentok. Kalau ditanya ngapa, karena saya lahir di Kota Mentok, saya putri daerah, dan cara ini adalah untuk bisa memperkenalkan Mentok itu sendiri. Memperkenalkan Mentok itu dengan cara nanti kan kami pasti bikin iklan. Iya. Macam mana sekolah cerdas nih beta trial sukses atau tidak di Kota Mentok. Jadi berapa sekolah sekarang nih kami ada kasih 6 sekolah. Ada SD Tunas Harapan, ada SD IT, ada SMP IT, ada STM Karya, ada TK Alfitria. Setahu saya sih kok ada. Lupa ada masalah dah. Berarti apa semua sekolah tuh bisa? Sebenarnya aplikasi ini bisa dipakai di seluruh sekolah. Seluruh sekolah. Tapi untuk Mentok sekarang memang saya kasih gratis. Kasih gratis dulu. Bukan kasih gratis dulu, memang kasih gratis. Kasih gratis. Nih lagi bang. Poin lagi nih. Poin apa? Dikasih gratis nih Dikasih bang. gratis,
untuk orang mentok, khusus orang mentok. Ini ada daya mentok yang bikin aplikasi sekolah cerdas untuk orang mentok, dikasih gratis pula. Awak tahu lah rega aplikasi itu berapa rega. Sebenarnya rega, tapi ini dikasih gratis. Dikasih gratis. Siapa yang enggak enak? Siapa yang akan nolak? Berarti tadi aplikasi ini untuk orang mentok secara gratis. Tidak semua sekolah bisa berarti ya? Semua sekolah bisa tapi harus bayar. Harus berbayar. Berarti kalau sekolah mentok nih bisa. Sebelum lebih jauh lagi ya. Ngapa sih ya harus mentok lagi ya? Karena kan nih kita bikin nih Bang. Mahal loh Bang ide ini. Lo nak bayar orang? Lo bayar orang, gaji. bayar nini. Nggak mungkin direct yang begawe kan? Betul. Bener kan ada tim mungkin. Ada tim. Ada tim. Betul. Pasti. Jadi sebenarnya kalau ditanya kos biaya memang cukup besar untuk membangun satu aplikasi. Jadi bukan hanya kita ngomongin server, storage, aplikasi resource development, tapi juga sekolah tuh kami kasih CCTV, kami kasih fingerprint, habis itu kami kasih laptop untuk menunjang aplikasi ini sendiri. Kalau ditanya ngapa nak berbuat, memang rasa cinta. Rasa cinta tuh. Rasa cinta untuk kayak mentok, rasa cinta kayak mentok. Jadi kata awak tadi, lawak jelaskan ada CCTV, ada apa-apa selagi itu. Bisa tak anak tuh lagi bolos sekolah apa minggat? Seharusnya sih tidak bisa. Harusnya kecuali kalau yang pentar-pentar lah ya. Itu beda cerita. Wah, kalau masalah bolos nih IQ beda-beda nih Bang. Beda-beda cerita. Beda-beda IQ. Dia bisa datang pada saat jam tuh, tapi kalau dia keluar diam-diam. Nah juga. Bisa juga. Kalau ada sekolah nak gunakan aplikasi itu, macam mana lah kira-kira prosedur? Prosedur awalnya gimana nih? Sebenarnya sekolah tuh berbasis web. Jadi sebenarnya tidak susah kalau berkenaan dengan marketing campaign tinggal dia kontak ke perusahaan kita, selesai sebenarnya. Jadi buat saudara semua atau juga buat kepala sekolah yang pengen sekolah masuk dengan aplikasi itu nih, nomor di bawah. Aplikasi cerdas. Aplikasi cerdas. Untuk sekolah sendiri ya, aplikasi cerdas nih lebih kemana sih Mungkin maksudnya apakah kalau sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi pintar nih untuk anak sekolah ngecek PR atau mungkin kegiatan anak, lebih kemana? Kalau ditanya kegiatannya lebih kemana, sebenarnya macam mana sekolah bisa bersinergi. Jadi antara guru, siswa dan orang tua. Jadi kalau ditanya hal termudah itu adalah pertama biar orang tua tahu apakah anak tuh ke sekolah apa enggak. Wah, ini penting nih. Yang kedua, anak tuh punya PR apa enggak? Pekerjaan rumah anak. Terus yang ketiga, rapotnya nilai berapa? Karena selama ini kan kita pakai rapot itu pakai rapot kertas. Ini rapot online. Rapot online. Loh. Ngapa gitu pindah sini, Lis? Lah di sini pula. Tadi kita di lapangan di ruang pula. Nih, awak tahu nih pasti ini. Tahu. Apa? Inilah dunia IT, dunia digital. Kita bisa menjelajah setiap sudut. Setiap sudut tempat. Gitu Dengan berbeda waktu ya. Dengan berbeda waktu. Benar tak kira-kira? Benar, berbeda waktu, berbeda tempat. Nih salah satu keadaan. Satu keadaan. Tetap satu keadaan walau berbeda waktu dan berbeda tempat. Benar. Ini salah satu efek dari sekolah cerdas. Pandai awak, Lis. Asal ngeles Bang. Memang awak jago deh kalau yang kayak gitu nggak ada senjata. Saya ini kan lah efek sekolah cerdas tadi Bang. Jadilah cerdas. Mulai cerdas sedikit bertahap. Awak tamatan tahun 2000-an kan? Saya 2000-an. Sesuai lah. Sesuai beda. Akan beranjak ke masa milenial. Milenial. Nah, kita balik lagi nih Bang. Ngomongin soal digital dan soal dunia IT tadi. Tadi kan fungsi dari aplikasi sekolah cerdas tadi ya Bang. Tadi juga setelah disebutkan beberapa, ada juga rapot digital, ada juga absen tadi dan yang lain-lain. Nah, mungkin ada gini fungsi dari aplikasi ini untuk sekolah ini apa sih ya? Oke. Kalau ditanya fungsi dari sisi aplikasi itu sendiri pasti banyak karena fungsi dari ini kan mensinergikan. Baik tadi kan disebut adalah rapot, disebut untuk absensi, disebut untuk administrasi sekolah. Jadi nanti pembayaran duit sekolah pun bisa langsung. Jadi ini planning kami itu memang sebenarnya untuk next bahwa pembayaran sekolah itu akan
digital. Digital bisa online. Jadi anak-anak enggak perlu lagi tuh bawa duit sendiri. Nah. Kita tahan dulu sedikit sebelum lanjut lagi. Pasti ada pengalaman. Bawa duit. Pasti ada pengalaman nih. Bawa duit sekolah nih. Zaman dulu berapa bulan awak tak bayar semua? Wih. Bilang bawa banyak. Bayar setengah. Selebihnya Kantong lah. orang tua udah tahu. Orang tua udah tahu karena dia cek kan ke sekolah. Nah, tapi lewat aplikasi nih. Tadi yang disampaikan bisa masuk aplikasi. Lebih cuman itu, Jadi sebenarnya kalau kita ngomongkan apakah aplikasi bisa untuk bayar, pasti bisa. Karena kami pun lah memproses payment gateway nasional melalui salah satu anak perusahaan Telkom. Saya support cukup lama. Nah, jadi nanti kalau bayar duit sekolah tuh berarti langsung online lah. Nah, orang tua Eka bayar online pakai ATM, itu bisa. Jadi orang tua Eka pun bisa nengok dari aplikasi. Anaknya bayar duit sekolah, pedak kalau dia dikasih duit cash. Berarti bisa ngecek nih. Bisa ngecek. Nggak bisa ngakal. Dari duit sekolah, ke anak tak pacak bolos. Absensi tadi belajar. PR. PR. Ada semua aplikasi ini lengkap. Tapi saya lagi penasaran dengan yang bolos-bolos tadi, anak sekolah. Cuman Pak orang tua pacak mantau nih lewat aplikasi. Apa ada kayak dipasang GPS di kaki udah atau anak pakai chip. Oke. Cuman sistem. Jadi kalau ngomongin IT itu sangat luas. Jadi kalau kita nak ngomong chip, nak ngomong IoT, Internet of Things, akan banyak lah. Tapi kalau untuk sekolah cerdas yang kami beta trial kan ada di Mentok tuh sekarang kami agak pakai fingerprint dulu. Fingerprint. Jadi anak-anak datang habis itu pakai finger. Meskipun sebenarnya kami punya aplikasi face recognition. Jadi sebenarnya anak-anak datang ke sekolah absensi dengan face recognition dan tapi untuk sementara loh. Karena memang mengenalkan kota Mentok kita tercinta, kota kecil dengan IT kan tidak gampang juga. Kita mesti memulai semua itu dari hal yang kecil. Ini sederhana. Tadi awak lah ngomong tentang apa nih? Apa namanya? Fingerprint. Terus face recognition. Mungkin saudara kita mungkin ada yang belum tahu dengan hal-hal yang kayak gitu tuh. Coba awak terangin lah. Apa bahasa Inggris? Nantilah dia. Akibatnya bahasa Inggris remedial. Coba awak jelaskan lah. Ini apa yang face tadi apa dengan bahasa gitu. Oke, kalau fingerprint tuh berarti absensi yang menggunakan sidik jari. Kalau orang-orang Mentok yang punya paspor, habis itu punya SIM kan, mungkin KTP juga, tinggal pakai sidik jari. Betul. Kalau face recognition tuh sebenarnya kalau di paspor, di apa ada lah, mungkin SIM juga lah ada, tinggal ke detek, habis itu lah tahu nih kalau nih misalnya si A, si B, si C lah ketahuan. Jadi melalui face, wajah. Nampang ke gini. Nampak muka Jadi cukup. wajah abangnya dia berubah bang. Ada. Melacip tuh centu lah dia. Sebenarnya abang ini pakai topping Les. Kelak susah bang ngedetect kan. Bukan topping. Oke, kita agak ke aplikasi ini. Ada intermezzo sedikit tadi. Nah, aplikasi berarti kalau orang tua bisa memantau berarti orang tua juga harus punya aplikasi nih ya. Betul. Jadi aplikasi ini ada di 3 part bagian, ada di orang tua, ada di muridnya sendiri, ada di guru yang bersangkutan. Guru ini kan banyak nih elemen dari kantor, ada finance itu berarti ada keuangan, ada administrasi, ada guru gitu. Itu ada part masing-masing, sampai perpustakaan pun aplikasi ada di dalam. Lengkap. Ide dapat awak terpikir buat aplikasi ini. Ide dari mana? Oke. Jadi kalau IT ini kan memang berkembang setiap tahun pun kita mesti update teknologi sendiri. Jadi pernah pergilah ke satu negara yang mana sekolah itu lah ke detek semua secara digitalisasi. Jadi nak coba sebenarnya. Maksud coba tu coba kan dalam Mentok macam mana. Jadi awak nyoba pertama kali di Mentok? Di Mentok. Tuh saudara. Pertama kali di Mentok. Jadi di seluruh Indonesia belum ada. Jadi beruntung. Untuk kita, untuk saudara semua yang tinggal di Mentok, kita ada orang Mentok yang kayak gini. Apalagi yang sekarang masih pelajar. Kita beri aplaus tuh. Kita beri aplaus dulu. Selamat untuk Mentok. Spesial. Nah, ide. Ngomongin ide. Tadi kan Amara juga bilang kalau IT ini terus berkembang. Nah, ngapa harus aplikasi nih Bang? Ngapa dah bikin robot, aplikasi apa, sekolah cerdas nih. Awalnya tadi di satu negara percobaannya di Mentok. Tapi yang bikin tertarik sih sebenarnya. Oke, sebenarnya kalau ditanya aplikasi, perusahaan cukup banyak punya aplikasi.
Terus di tahun 2000 berapa ketika Grab masuk Indonesia pun itu atas nama perusahaan PT Metro Asia Pasifik. Jadi kami kerjasama. Jadi banyak hal yang lah pernah dibangun lah. Kalau ditanya ngapa sekolah cerdas, ya emang tuh prinsip dasar bahwa untuk mencerdaskan orang itu dimulai dari pendidikan. Jadi kalau saya nih memang bangga jadi anak mentok, alhamdulillah dikasih rezeki otak yang lumayan lah. Amin. Jadi pengennya memang anak-anak kita semua pun insya Allah ada penerus berikutnya. Generasi. Regeneration. Dengan dengar bocoran-bocoran nih, awak di negeri sana, di tempat orang tuh, awak yang bekerja gawe sini nih orang-orang mentok atau? Nah, jadi kalau ditanya sebisa mungkin ambil orang mentok. SDM orang mentok semua? Tidak semua lah. Ada semua, tapi semua. ada beberapa. Betul. Kalau bisa orang mentok memang diupayakan orang mentok. Orang mentok, tapi harus digarisbawahi, harus pintar, cerdas bang, cerdas. Kayak kita bisa jadi lah, ikut. Lah nanti. Tolong. Iya, boleh. Oke, mungkin tuh sedikit gambaran tadi tentang aplikasi sekolah cerdas tadi yang hadir spesial dibentuk. Benar. Dan juga spesial di Ngonyi Official hadir hari ini disampaikan oleh Apara. Nih, saudara harus tahu loh. Sekali lagi kita ingatkan untuk saudara, pertama kali di Indonesia di Mentok, men. Dan dihadirkan oleh Dayang Mentok, gadis Mentok. Nah, mungkin kita tadi lah ngomong tentang aplikasi, kita ngomong tentang kekeluargaan, tentang pribadi. Tapi ini jadi pertanyaan saya sejak awal tadi ngapa sih harus buat kayak gini nih untuk Mentok? Di sana bang lebih cepat. Seperti Apara bilang tadi di sana pemutaran lebih cepat, orang lebih cepat tahu. Di Mentok harus memulai dari awal, harus ngasih yang dasar-dasar dan yang sederhana. Kenapa? Jadi sebenarnya memang dia tuh di Mentok implementasi itu adalah beta trial. Jadi percobaan di Mentok. Kalau ditanya ngapa harus di Mentok padahal gratis. Gratis pula. Betul, karena memang untuk mengiklankan Mentok untuk biar seluruh Indonesia tahu apa kota Mentok. Nih, ada maksud tersirat di belakang nih bang. Ngangkat orang Mentok. Nih, itu maksudnya. Kita yang kayak kita nih orang Mentok. Jadi bangga kan? Harus bangga lah, Harus bangga. Kami harus bangga jadi orang Mentok karena orang Mentok sendiri lah buat kayak gini di Mentok. Kami ini nunggu orang-orang Mentok yang lain ya, yang kayak Apara nih ngebangun Mentok. Yolah, gabunglah sini. Nah, jelaskan yang awak semua saudara yang di sini Lis. Misalnya saudara yang ada di Jakarta, Kalimantan di mana? Dia pentar buat nih. Cobalah diterapkan di Mentok. Benar lah. Mungkin spesial perdana Apara hadir di sini mungkin memancing semangat. Memancing semangat dan mungkin membuka kita nih putra Mentok loh. Kita nih orang Mentok. Ayo kita bangun Mentok. Mungkin salah satu tujuan Apara mungkin ke situ. Oke, yang terakhir Yang terakhir nih. Apa cita-cita Apara untuk kota Mentok itu nih? Mungkin cita-cita awalnya kan lah bikin kayak gini nih. Cita-cita gini apa sih Oke. Jadi kalau ditanya sebenarnya mimpi akan Mentok itu sangat besar. Mimpi untuk Mentok. Mungkin kalau sekarang yang bisa dilihat tuh kalau Ika datang ke Mentok ada tulisan I love Mentok. Yes. Betapa cinta saya akan kota Mentok. Saya pun bikinkan rumah untuk keluarga besar sebagai hadiah untuk orang tua saya. Saya buat nama Abang and Yang Royal Resort. Kemudian saya pun buat rest area di depan rumah dengan bermaksud bahwa jika ada orang yang datang ke Mentok, dia bisa istirahat di rest area. Selanjutnya memang banyak mimpi lain. Mungkin kalau orang Mentok nengok ada Abang and Yang Royal Beach. Untuk apa ya orang tuh buat? Sebenarnya memang nak buat satu kebanggaan untuk orang Mentok bahwa memang punya hotel yang bisa integrate berarti yang bisa menyatu dengan laut, yang mana kita bisa nengok sunset dan itu jadi kebanggaan orang. View yang akan dikenang oleh orang yang datang. Macam-macam di Belitung, di Bali gitu. Jadi kalau ditanya banyak harapan yang harus dibuat di kota Mentok, termasuk resource development, kasih education ke orang Mentok, macam mana orang Mentok mengerti IT. Habis itu, jadi kalau kita nengok negara-negara luar, baik di India, di China, dan sekarang pun di Indonesia ada beberapa kota yang jadikan pusat teknologi. Jadi maksudnya kami ngajar orang, kemudian resource kami jual di luar. Dan itu juga yang kami harapkan bisa dibuat di kota Mentok. Amin.
Jadi kalau ditanya nak jadi apa ujung-ujungnya? Hah? Nak jadi guru sebenarnya. Jadi guru sebenarnya. Cita-cita. Cita-cita maksudnya. Cita-cita jadi Cita-cita zaman dulu. Nah, cita-cita zaman dulu nak jadi guru. cikgu. 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 Karena gara-gara cikgu lah bisa macam ni. Guys, Oh, iya. gara-gara cikgu membuat aplikasi sekolah cerdas dan mencerdaskan anak-anak mentok. Amin. Nah, ini aplikasi ini bukan untuk mencerdaskan satu sekolah. Kalau cikgu kan mungkin di satu sekolah, satu instansi mungkin mencerdaskan satu sekolah. Tapi ini ruang lingkup luas. Luas. Di kota Bisa Mentok, seluruh bangsa Indonesia. Seluruh Indonesia. bisa Dunia. seluruh dunia. Oke, Mas. Tapi yang penting jangan lupa kita tetap diajak. Diajak Karena apa? kita putra asli Mentok. Itu yang penting. Itu yang penting. Itu yang Putra penting. putri asli Kita harus Mentok. belajar bang, biar kita lebih cerdas. Salah. Kita ngomongin IT ini luas bang. Tadi kita telah tahu nih. Terima kasih. Iya. Makasih, Sarah telah Sama-sama. hadir di Ngonyi Official. Official. Jadi kita tahu nih bang. Apa tuh? Selain Apara juga mendatangkan aplikasi yang cerdas, Apara juga ingin mengenalkan kota Mentok tercinta ke Dan juga orang. punya cita-cita yang mulia, Liso. Punya cita-cita yang mulia. Membuka wawasan orang Mentok, jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara yang maju dan kota-kota yang maju lah. Karena Oke. Mentok pasti bisa. Mentok pasti Mentok bisa. pasti bisa. Gitu, Oke. mesti ganteng. Oke. Oke, sekarang Thank you so kayak much. kita sampai di sini. Ah, Kami pamit undur diri. ya, saya Oles Ngeo selaku cadangan host. Saya Thomas Dorgi. Ya, Saya yang Faradina. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. sebelum tutup ada pantun. Apa? Nah, makan bakwan campur terasi. Terus sekian dan terima kasih. Halo. Dadah, assalamualaikum.